Dicatat sama Sayyidah Aisyah, bahkan dihafal karena nasabnya Sayyidah Aisyah itu terkenal paling kuat hafalannya. Sampai bapaknya Sayyidina Abu Bakar itu hafalannya paling tajam. Paling tajam. Makanya beliau itu menguasai ilmu nasab. Ya, bapaknya Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling tajam hafalannya. Gak cepat lupa, nempel aja, sekali hafal nempel. Kayak Ustadz Adi Hidayat sekarang ya, set gitu. Jadi nempel, nggak mudah lepas. Dicatat, kadang dihafal, kadang dicatat, kadang dihafal. Supaya apa? Tahu bagaimana sih peran seorang istri, peran seorang suami, bagaimana berumah tangga. Itu didengarkan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah sampai begitu luar biasanya. Karena kalau suami-suami itu belajar Islam, ya, menambah ilmunya setiap hari, insya Allah yang jadi ladang pertanyaan itu bukan pada ustadz, tapi pada suami-suaminya. Jadi meringankan tugas para ustadz dan tidak timbul fitnah, ya. Nggak timbul fitnah. Kok kenapa sih ustadz terus kamu suka ya sama ustadznya gitu? Ya. Kalau suka kenapa? Kamu sih nggak ngerti, wah malah berantem gitu. Nah jadi tadi kenapa fungsi seorang pendidik itu ada di suami sebagai lautan ilmu, tempat para istri bertanya. Terus Ustaz, kita belajar sama suami kita belajar sama para asatidz, terus kita ngajarin siapa? Nah ini yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan bahwa madrasatul ula. Semua ibu madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya, tarbiyatul aulad atau pendidikan anak itu ternyata dimulai bukan dari sekolah, tapi dari ibu. Makanya kenapa para ulama menulis kitab yang sangat tebal-tebal tentang tarbiyatul aulad. Bab awalnya carikan pasangan yang solih, supaya bisa mendidik anak-anaknya taat kepada Allah, supaya anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu bukan profesi, itu adalah kewajiban bagi orang tua kepada anaknya, dipahamkan agama kepada anak-anaknya. Karena anak-anak kita itu aset, bukan hanya dunia ya, tapi akhirat kita. Kalau kita wafat, siapa yang doain kita? Anak kita. Ada 3 kan amal yang masih terus hidup, kita sudah mati. Yang pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, 3 anak yang soleh. 3-tiganya ada dalam keluarga. Kita sedekahin nih, kita sekolahin dia, sedekah nggak sih? Sedekah. Dan kita sekolahin dia di sekolah agama. Dia belajar agama kan, belajar adab, belajar ilmu Islam, belajar Al-Quran, ya kan? Dan yang ketiga, dia jadi anak yang soleh. Tapi semuanya itu nggak gampang, Bapak Ibu. Saya punya putra itu mau 3. Ngedidik anak 2, 1 sama 2 kompleks, beda karakter ya. Yang pertama itu namanya Fatia Mihrimah, karena waktu itu hamilnya di Turki. Saya kasih nama bahasa Turki ya, namanya Mihrimah, artinya diantara kalau bahasa Indonesia itu diantara matahari dan rembulan, jadi cantik. Yang mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya, cantik banget anaknya. Fatia Mihrimah Sultan namanya. Yang kedua namanya ada unsur sejarah. Jadi kalau yang nanya nama anak saya jelasin, tapi dengan sejarah ya, 2 jam. Nah, yang pertama tuh pintar. Tapi hal yang pertama kali saya lakukan, ini bisa dicontoh. Saya datangi para ulama. Para kiai-kiai saya datangi, para habaib saya datangi. Tolong doakan anak ini jadi anak yang soleh. Karena kita itu nggak bisa ngatur anak kita sendiri ya. Susah ya, didik anak sendiri langsung kan susah. Butuh ilmu. Pertama minta doa para orang-orang soleh, ulama. Doakan anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, jangan pernah punya pikiran kita bisa mensolehkan anak kita. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak-anak kita itu bisa soleh dan solihah itu karena pertolongan Allah, nasrullah. Yang melembutkan hati anak kita itu bukan orang lain, tapi Allah, bukan kita juga. Karena kalau kita pakai ilmu kita, logika kita terbatas, nggak bisa. Selesai, berantem sama anak pergi dari rumah, selesai, ya kan?
Ternyata ada ilmunya juga ya, mendidik anak. Jadi kompleksnya dalam pernikahan itu bukan hanya merawat pernikahan itu sendiri, tapi tujuan nanti punya anak yang nanti bisa taat sama Allah itu juga masalah kalau nggak diselesaikan. Itunya penting ya, itu penting sekali dalam hidup kita. Kalau modelnya nggak ada itu blank. Jujur, wallahi, saya sendiri kalau nggak punya model, saya bingung mau didik anak kayak gimana, mau didik istri seperti apa. Nah, maka balik ke masalah tadi, kita butuh model uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanahnya kenapa harus Rasulullah? Rasulullah itu, kita buat ya, Rasulullah itu seorang ayah, seorang suami, punya berapa istri? Bapak-bapak pasti hafal. Berapa? 4. Bapak-bapak yang mau ya. Rasulullah punya berapa istri? 9. Ada lagi yang mau lebih tinggi? 11. Ada lagi yang mau lebih tinggi lagi? Rasulullah itu punya 13 istri. Dalam buku The Super Leader, Super Managernya karya Dr. Antonio Safi, nah, ditulis ada 13 istri Nabi. Putrinya ada berapa? Putra-putrinya? Yang putrinya, kita absen lah ya. Nah, putrinya kan nasabnya sama Rasulullah langsung. Siapa aja? Fatimah binti Muhammad, terus Ruqayyah binti Muhammad, terus Ummu Kulsum binti Muhammad. Ayo lo dihafalkan ya. Yang pertama siapa? Fatimah binti Muhammad. Yang kedua Ruqayyah binti Muhammad. Yang ketiga, oke, yang keempat Abdullah bin Muhammad. Yang kelima Qasim bin Muhammad. Yang keenam Ibrahim bin Muhammad. Dan 6. Ada 6 ya. Dihafal ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan dengan kita mengingat namanya, nanti ketika di Telaga Al-Kausar kita bisa berkumpul bersama mereka. Amin. Semuanya ahlul surga, semuanya ahlul jannah. Karena para anak laki-laki Rasulullah wafat sebelum balik. Artinya jaminan surga. Ketiga putrinya ya, yaitu Fatimah menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Lalu kemudian Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad menikah dengan siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa beliau? Sahabat yang dijamin masuk surga. Berarti keluarga ahlu surga ya. Oke, ini ke bawah. Anaknya ahlu surga, menantunya ahlu surga. Sekarang kita ke atas, mertuanya Nabi. Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah. Bapaknya namanya siapa? Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian menurut Rasulullah menikah dengan Hafsah. Hafsah itu bapaknya siapa? Hafsah binti Umar. Abu Bakar, Umar. Mertuanya Nabi dua-duanya dijamin masuk surga. Ketika mereka masih hidup ya. Jadi dijamin surga ketika mereka masih hidup. Artinya coba lihat, mertuanya ahlu surga, menantunya ahlu surga, anaknya ahlu surga, dan 13 istrinya masuk surga semua. Takbir. Ada nggak keluarga Nabi ya, bahkan nabi-nabi sebelumnya semuanya makhluk surga? Ada yang enggak, Ustaz? Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 4 anak. Siapa aja? Sem, Ham, Yafid, Kan'an. Yang masuk surga yang mana? Kan'an. Nabi Nuh minta, ya Allah selamatkanlah anakku. Allah bilang apa? Kan'an bukan anakmu. Itu kalau kita sekarang baper ya. Kok bukan anakku? Ya dia tidak mengikuti apa yang engkau lakukan. Bahkan kau dihina-hina. Dipanggil itu bukan manggilnya bukan ayah, bukan abi, bukan bapak. Nuh gitu. Kan'an tuh manggil nggak sopan ya.
Ya, nggak sopan. Nuh manggilnya. Nuh sini, kan nggak sopan. Nabi Nuh nggak semuanya masuk surga. Nabi Lut istrinya nggak masuk surga. Istrinya cuman pro LGBT tapi bukan pelaku. Ya, nggak masuk surga. Rasulullah nih lengkap semua. Mertuanya masuk surga. Ya, istri-istrinya masuk surga semua. Anak-anaknya masuk surga, menantunya masuk surga, cucunya ya menjadi para pemuda surga. Ya Rob, siapa lagi contoh yang bukan ini yang kita harus ambil? Ada contoh yang lain. Makanya mulai hari ini perlahan mencintai Rasulullah. Minta sama Allah, ya Allah, pahamkan kepada kami kecintaan kepada pribadi hidupnya Rasulullah, supaya kita punya tolak ukur. Apa sih yang Rasulullah nggak suka kita lakuin, apa yang Rasulullah nggak suka kita tinggalin. Itu yang kita harapkan ya. Dan nama Rasulullah itu bukan hanya ketika kita hidup, bahkan ketika kita mati kita bisa dibangkitkan, kita berharap bisa bersama beliau. Tapi kita bahkan nggak kenal dengan nama-nama tadi, terasa asing di kuping kita ya. Terasa asing keluarga Nabi di telinga kita. Padahal istri Nabi 13 itu dengan berbagai macam karakter. Ada pedagang ya, ada pedagang, ada sosial ya, kemanusiaan ya, ada saintis, dokter. Sayyidah Aisyah itu termasuk dokter paling awal, karena ketika Nabi sakit, Sayyidah Aisyah itu banyak belajar kepada para tabib di Yaman, di Kuwait ya, di Suriah, di Palestina. Jadi ilmu tentang medisnya kuat. Lalu kemudian ada Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah itu istri Nabi yang paling sering memberikan sosial, kemanusiaan ya. Yang paling lengkap tentu saja Sayyidah Khadijah ya. Itu saudagar paling kaya, wanita paling kaya di Mekah pada saat itu. Itu luar biasa, mewakafkan seluruh hartanya tanpa Sayyidah Khadijah melihat kemenangan Islam ketika di Madinah. Jadi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan pahala Sayyidah Khadijah. Ya. Bagi yang berjuang di jalan Allah, 1 dinar, 1 dirham pun berarti di hadapan Allah. Jadi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini ya, pasti sudah menyiapkan waktu, menyiapkan biaya, menyiapkan dandan ya. Saya tahu persis kalau perempuan dandan itu ya bisa sejam lebih ganti ya, pilih jilbab aja kayak ini, pilih makanan ya, belum pakai dandannya ya, Masya Allah luar biasa ini ya, takbir Allahu Akbar. Jadi krisis keteladanan itu bisa kita pelajari mulai hari ini ya. Siap ya untuk belajar lagi. Nggak ada istilah selesai dalam merawat pernikahan itu. Hanya tadi yang saya tekankan, bagaimana fitrahnya itu bisa dijalankan oleh masing-masing. Kalau fitrahnya dijalankan dengan masing-masing, insya Allah tugasnya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jangan ada yang sampai tertukar fitrahnya. Kalau tertukar fitrahnya celaka. Kenapa? Karena namanya perempuan nggak bisa mengarahkan, nggak bisa. Butuh diarahkan. Nah, saya ingin kasih contoh. Ustadz, kayaknya tadi tuh Ustadz terlalu sempurna karena Nabi yang jadi contoh. Oh iya kan, Nabi ya. Coba sekarang saya kasih contoh yang bukan Nabi tapi disebut dalam Al-Quran. Kira-kira keluarga siapa yang disebut dalam Al-Quran? Imran. Ali itu bahasa Arab, artinya keluarga. Jadi Ali itu bahasa Arabnya artinya keluarga. Jadi dalam surah ketiga dalam Al-Quran, Ali Imran, berarti membahas keluarganya Imran. Kalau keluarga Imran, para ulama sepakat Imran itu bukan Nabi ya. Imran itu bukan Nabi. Imran itu hanyalah orang solih, tapi bukan Nabi. Di dalam catatan Nabi dan Rasul nggak ada nama Imran, tapi Imran ada dalam Al-Quran. Berarti apa? Allah minta kita perhatikan nih, surah ketiga dalam Al-Quran, Imran. Siapa dia? Kenapa namanya diagungkan dalam Al-Quran padahal dia bukan Nabi? Imran punya istri namanya Hannah.
Hana punya dua putri, satu Maryam, ya, satu lagi saya lupa, banyak dosa ya Ustaz ya. Nah, tapi dari dua putri itu Maryam, satu lagi Maryam tuh punya putra namanya Isa. Grafiknya naik atau turun? Naik ya. Imran bukan nabi, punya putri, kan putri nggak mungkin jadi nabi. Jadi jadi anak yang solihah, ya. Tapi punya cucu nabi. Itu grafik harus kayak gitu Pak, Bu. Intinya kan nanti punya pernikahan itu keturunan yang solih. Nah grafiknya harus naik. Anak kita, cucu kita harus lebih baik daripada kita. Itu grafiknya naik seperti keluarganya Imran. Ya. Maryam tuh nggak punya suami, difitnah sana sini. Ini berzina, ini melakukan pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang haram. Difitnah habis-habisan Maryam. Tapi ternyata punya putra namanya Isa, solih. Nah tapi pelajarannya, siapa yang ngebina Maryam? Ya, ternyata di masa yang sama, saya lupa. Kalau bapaknya Yahya itu siapa? Nabi Yahya? Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria yang mendidik Maryam. Maryam jadi punya hubungan dengan Yahya. Jadi menantunya Imran itu Nabi. Menantunya Imran Nabi. Punya cucu Nabi. Grafik itu harusnya naik. Kalau merawat aja kan flat, lempeng. Nabi nggak suka. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, grafiknya turun. Nah, tugas kita merawat itu nggak flat, tapi perlahan-lahan meningkat. Ya kan? Ya namanya ngafalin Quran kan meningkat terus ya. Nggak mungkin surat Al-Fatihah terus. Ustaz itu mau udah hafal, saya insya Allah hafal. Flat. Harus grafiknya naik. Nah, contohlah Imran. Bukan nabi, tapi lihat putrinya dua-duanya solihah dan punya menantu Nabi Zakaria, punya cucu dua, berarti namanya Yahya dan Isa alaihi salam. Dua-duanya dibunuh oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Ya, dibunuh oleh dua nabi ini dibunuh oleh satu Kaisar Romawi waktu itu. Ya, karena menjaga akidah Islam, menjaga keimanan mereka. Berarti sukses. Jadi kalau tolak ukur sukses itu bukan punya cucu, anak, sekolah kedokteran, sekolah teknik. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Oh pinternya nih ngaji nih, lihat potensinya. Barulah kemudian dikasih arahan. Jangan memaksakan. Wallahi nggak pernah dipaksakan. Yang penting kita membekali dia dengan landasan agama yang kuat, punya kemampuan yang hebat, punya adab yang bagus. Nanti urusan karir dan semacamnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting anak kita anak yang soleh. Doanya apa? Doanya surah Al-Furqan ayat 74. Ini doa paling mustajab, paling lengkap. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. 3, punya pasangan yang solih, ya. Kemudian qurrata ayun, punya keturunan yang membahagiakan kita. Yang ketiga, lahirlah pemimpin itu ternyata dalam keluarga. Berikanlah pemimpin itu dalam keluarga kita. Jadi ternyata bukan sekolah kepemimpinan di luar sana, tapi dari keluarga kita, bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Oke ya, fix ya. Saya kasih kesimpulan. Masih ada waktu 5 menit. Pertama, ya, kita membutuhkan role model, uswatun hasanah, yaitu Rasulullah. Yang kedua, kita tidak boleh berhenti belajar sampai Allah memanggil kita. Ya, nggak boleh berhenti belajar. Yang ketiga, jadikan tolak ukurnya hidup kita itu, tolak ukurnya Rasulullah. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhum fantahu. Apa yang Rasulullah berikan maka ambillah. Apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Ya. Yang keempat, sesuaikan dengan fitrah yang telah Allah berikan kepada kita. Fokus pada fitrah itu. Jangan pernah tertukar, jangan pernah salah, karena pasti akan celaka. Ya.
Yang kelima, hiasilah hari-hari ini, setelah hari ini, dengan idrok silabillah. Apa itu idrok silabillah? Membangun hubungan dengan Allah. Karena yang menjaga suami kita itu bukan kita, tapi Allah. Yang menjaga hati suami kita itu bukan kita, tapi Allah. Yang menjaga hati istri kita bukan kita, tapi Allah. Yang menjaga perilaku istri kita bukan kita, tapi Allah. Ya Allah, di sepertiga malam, ya Allah lembutkanlah hati istriku, lembutkanlah hati suamiku. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang solih dan solihah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk baitullah sekeluarga. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjalani sisa akhir hidup kami. Itu yang diminta sama Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Rasulullah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sepertiga malam itu doanya, nggak ada yang lain. Ya, jadi idrok silabillah, bangun hubungan dengan Allah. Bisa dengan sholat malam, bisa dengan puasa. Kalau untuk suami gampang, nggak usah izin. Bagi istri, ibu ya minta izin sama suami. Itu bukan dalam rangka tadi berkuasa, tapi dalam rangka rahmah, kasih sayang. Ya, kasih sayang itu bisa berupa perintah, dan perintah itu dalam Islam, khususnya suami istri, sama istri tidak diperintahkan untuk yang haram, maka itu jadi pahala. Taat sama suami itu pahala, dan taat sama suami bisa menghantarkan seorang istri bisa husnul khotimah. Ini sederhana ya, bisa menghantarkan istri husnul khotimah, bisa menghantarkan istri selamat sampai akhiratnya. Karena yang ditanya nanti bukan bapaknya ibu-ibu, tapi para suaminya. Ya, bagaimana kamu memimpin istrimu? Pernahkah kamu mengajarkan agama kepadanya? Pernah kamu mengajarkan, mengarahkan, mendidik? Nah, ini ditanya nanti sama Allah. Ya sudah ya Rasulullah, ilmu saya nggak ada, tapi setiap hari Sabtu, ini hari Sabtu ya, ada kajian Al-Ihda di Muntilan. Saya ajak istri saya pelan-pelan, tapi belum sempat karena sakit. Contoh. Tapi bisa menjawab, insya Allah selamat dari pertanyaan fitnah tadi. Jadi intinya kita itu mindsetnya mulai dibangun bahwa pernikahan itu harus pernikahan yang penuh berkah, bukan pernikahan yang penuh huru hara. Capek saya lihat data setiap tahun angka perceraian di Indonesia itu meningkat. Dari tahun 2015, dari jurnal yang saya teliti, 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2022 itu ada sekitar 600.000 orang cerai setahun di Indonesia. Apalagi ketika pandemi kemarin, akselerasi perceraiannya meningkat. Kenapa? Karena HP suami di rumah kan sering dibuka istri. Jadi kebuka semua. Tapi kenapa juga banyak yang hamil? Ya karena nggak ada kerjaan. Akhirnya punya keturunan terus. Nggak apa-apa. Selama pandemi itu kita ambil pelajarannya saja. Kan qadha ya, takdir, nggak bisa kita rubah. Cuman kita jalanin aja dengan sabar, dengan ikhlas. Insya Allah jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu ya Bapak Ibu semua, konsepnya kita meneladani Rasulullah dalam merawat pernikahan kita. Nggak usah ngambil contoh yang lain, apalagi teori-teori ilmiah yang sebetulnya kalau dipadankan itu belum tentu ilmiah juga. Tapi kalau Rasulullah pasti, karena mereka ahli surga. Kalau Rasulullah terlalu kuat, Imron, nih ada Imron nih, bukan Nabi tapi punya teladan kepada kita untuk menjadikan contoh terbaik dalam keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk ke Baitullah bersama keluarga, ayah, ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Dan kita berharap ya Allah semoga di sisa hidup yang kita miliki ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat, ke masjid, rajin membaca Al-Quran, sayang kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan di akhir hidup kita ini kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf juga sampai kacamata hitam, matanya lagi kurang sehat ya. Jadi bukan karena ingin gaya-gaya, pagi-pagi usahanya gaya katanya. Enggak, insya Allah ini karena sakit. Jadi saya pakai pakai kacamata hitam. Doain ya, mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti teladan Rasulullah tadi ya.
Dan kita semua bukannya kumpul di dunia, melainkan kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa lewat Instagram. Ya, Instagram saya Akbar Nazari Muhammad, di DM aja insyaallah dibalas ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.